Sudah sarapan belum? Sudah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka pembelajaran mata pelajaran keterampilan komputer dan pengelolaan informasi. Mudah-mudahan di hari ini kita masih diberikan kesehatan dan masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan aktivitas kita dalam hal ini, yaitu pembelajaran KKPI. Baik, mohon perhatiannya. Sebelum kita mulai materi kita, supaya lebih fresh lagi, lebih semangat lagi, saya akan mengajak kalian untuk bermain sebentar. Jadi permainan ini tidak menggunakan tenaga, sekali lagi. Ini hanya menggunakan konsentrasi kita dan fokus kita yang baik dan benar. Ya, kalau kita baca di sini, tugas kita hanya menyebutkan warnanya saja. Paham ya? Sekarang dibaca bareng-bareng. Tugas Anda hanya menyebutkan warnanya saja. Sekali lagi. Tugas Anda hanya menyebutkan warnanya saja. Satu kali lagi. Tugas Anda hanya menyebutkan warnanya saja. Ini Merah, hijau, biru, coklat, putih, kuning. siap ya? Siap? Oke. Putih, hitam, hijau, merah, biru, kuning. Hijau, biru, kuning. Ada yang terkecoh ternyata saudara-saudara. Oke. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, keras. Saya berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Terus. Rakyat hadir makmur sentosa. Pribadi bangsaku, Ayo maju, maju, ayo maju, maju. ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan dulu dong. Bisa ya? Karena orang-orang sukses itu justru melakukan kesalahan sebagaimana kita semua pernah lakukan. Namun, kenapa mereka bisa sukses? Mereka tidak melakukan kesalahan itu untuk kedua kalinya. Justru kesalahan-kesalahan itu mereka jadikan sebagai pembelajaran. Contohnya gini, kalian dari sini ke rumah misalnya jalannya becek berlubang, ya kan? Pengalaman pertama kalian menginjakkan kaki ke situ, ke jalan itu ternyata itu salah. Sehingga sepatu kalian kotor, basah, celana kalian basah. Nah, sudah tahu di situ licin, besoknya jangan lewat situ lagi. Ya kan? Karena sudah tahu itu salah. Jangan melakukan kedua kali. Paham ya? Jadi orang-orang yang sukses itu mereka bukan berarti orang yang tidak salah. Mereka juga melakukan kesalahan. Cuma mereka itu tidak melakukan kesalahan itu yang kedua kali. Gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada statement juga yang ketiga, agar sukses kita harus bekerja lebih dari 60 jam. Bahkan 70, 80, 90 jam dalam satu minggu. Itu betul atau tidak? Agar sukses berarti kita harus bekerja keras. Bekerja kerasnya harus bekerja lebih dari 60 jam. Bisa 70 jam, 80 jam, 90 jam dalam satu minggu. Betul tidak? Tidak. Kenapa? Soalnya bukan terletak pada
walaupun kita bekerja dengan begitu lama, ya, kalau kita melakukannya itu tidak benar, tentunya tidak akan sukses. Hanya dibutuhkan sedikit keberuntungan. Keberuntungan itu hanya sedikit setelah kita upaya. Namun diperlukan banyak sekali kerja keras, kecerdasan, pengetahuan, dan penerapannya. Jadi keberuntungan itu cuma sedikit. Sebelum itu kita harus bekerja keras, kita harus cerdas, kita harus punya pengetahuan, kita juga harus menerapkan kecerdasan dan pengetahuan itu. Kenapa kalian harus sekolah dari SD sampai SMK? Bahkan kalau kalian mau bekerja lebih ringan lagi sampai S1 misalnya, ya kan? Kenapa kalian itu harus sekolah? Gitu kan? Karena segala sesuatu itu membutuhkan pengetahuan dan kecerdasan. Ini beda antara pengetahuan dan kecerdasan. Pengetahuan itu kita bisa mendapatkan pengetahuan dari mana saja. Tapi kecerdasan, bagaimana kita memanfaatkan pengetahuan itu dan menerapkan kepada diri kita, itulah kecerdasan. Ya, kenapa sekolah mengadakan aturan seperti itu? Sementara banyak orang atau siswa yang mengatakan bahwa potongan rambut itu tidak mengganggu pembelajaran. Pak, kenapa sih kami dicukur? Pak, kenapa kami harus dicukur? Apakah potongan rambut itu mengganggu pembelajaran? Mengganggu tidak? Tidak. Terus kenapa harus ada aturan itu? Kenapa kalian harus datang tepat waktu? Kenapa kalian harus bekerja sama? Kenapa kalian harus memakai seragam sesuai dengan aturan? Kenapa harus memakai sepatu? Ada yang bisa jawab itu? Jawabannya apa? Jawabannya adalah itu upaya pembiasaan disiplin kepada kalian. Karena kenapa? Setelah lulus kalian akan bekerja di perusahaan orang lain. Setelah lulus kalian akan kuliah. Tentunya di luar sana, di kehidupan yang lebih nyata, itu banyak sekali aturan yang diterapkan di masing-masing lingkungan. Kalau dari sekarang kalian terbiasa disiplin dengan aturan, insya Allah sampai kapanpun itu akan terbiasa. Pahit memang ketika kita memaksakan diri untuk terbiasa dengan aturan, itu susah memang. Tapi setidaknya sedikit demi sedikit. Memang tidak mudah merubah sikap kita, tidak semudah membalikan telapak tangan. Karena apa? Kami sebagai pendidik hanya sebagai fasilitator. Yang merubah diri kalian masing-masing adalah pribadi masing-masing. Sekeras apapun kami cara mendidik kami, kalau kalian tidak mau berubah, itu percuma juga. Makanya, ayo kita kerjasama. Kami sebagai pendidik siap menjadi fasilitator. Kalian sebagai objek harus siap merubah diri kepada hal yang positif. Ini misalnya saya rubah dulu, ngacak dulu ya, saya acak dulu ini seperti ini misalnya. Nah, ini kan huruf kecil ya. Ini huruf kecil kan? Mana ini? Ya, huruf kecil semua. Nah ini kan huruf kecil nih, perhatikan ke layar. Cara merubah ini menjadi huruf kapital, kita blok dulu semua yang ini, ya. Cari yang huruf A kapital dan A kecil ini gambarnya. Ada? Tuh, klik ini, kemudian cari yang huruf kapital semua, baca huruf kapital semua, ya. Klik yang ini. Nah, kan jadi kapital semua, ya. Dan ini kan belum, hurufnya masih jenis hurufnya masih bukan TNR ya. Kita blok lagi, kemudian ke jenis huruf, ya, ke jenis huruf, cari jenis huruf TNR atau bacanya Tim New Roman. Cari jenis huruf Tim New Roman, ya, atau disingkat TNR. Klik ini. Nanti muncul langsung gambar, ada gambar. Gimana? Iya, sama saja. Cuma yang saya kan tidak langsung. Nah, tunggu dulu saya cari dulu.
kalian lihat di pojok kanan bawah, yang ini ada tanda minus di sini. Ada tidak? Kalian klik kiri ini supaya layarnya kecil. Kalau terlalu kecil, kalian klik yang plusnya sebelah kanannya. Kalau terlalu besar, klik lagi. Bisa kan? Bisa ya? Oke. Kalau sudah, silahkan kalian klik di pojok kiri bawah yang warna-warni itu namanya start. Klik start, kemudian kalian cari sudo. Ada? Klik sudo. Oke, itu saja. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan